Dari produk ini kita mau lihat standar ganda terhadap salah satu komoditas unggulan Indonesia. Dampak dari kampanye negatif terhadap produk kelapa sawit, terutama di Eropa. Tapi ini disclaimer ya, kita nggak ada masalah sama brand ini. Ini baik-baik aja. Tapi ini hanya untuk contoh aja supaya gampang menceritakannya. Dan banyak produk lain, brand lain, makanan terutama dan kosmetik juga sabun yang memberlakukan hal yang sama, standar ganda akibat kampanye hitam atau black campaign, kampanye negatif terhadap produk kelapa sawit. Kita nggak perlu bahas dari aspek politisnya, tapi memang pada akhirnya yang menarik adalah persepsi negatif di masyarakat di Eropa. Balik lagi, mereka sampai seperti kita, misalnya kalau umat muslim beli makanan, melihat ada sertifikasi halalnya atau tidak, mereka membelinya itu mengandung palm oil atau tidak, karena jadi dalam tanda kutip seperti berdosa kalau membeli produk yang mengandung palm oil. Jadi bisa dibilang kalau ini tuh aksi diskriminatif yang nyata di era modern dong ya. Komoditas yang kita miliki didiskriminasi sama mereka karena mereka tidak punya komoditas yang kita punya. Ya, karena kepentingan bisnis. Wakil Presiden kita sebelumnya, Pak Ma'ruf Amin bilang, itu ada di website resmi Sekretariat Negara juga, itu serangan kampanye negatif terhadap minyak sawit Indonesia itu makin kenceng atau mulai kenceng itu tahun 2006 oleh Eropa. Sejak saat itu persepsi buruknya minyak kelapa sawit di sana di Eropa itu semakin terbentuk, semakin negatif lah, sampai menyebar di masyarakat pada umumnya. Dan sejak saat itu juga sebenarnya perjuangan kita itu harusnya dimulai gitu. Memang pelan-pelan dimulai sih perjuangannya. Bahkan sebenarnya gue ngelihat ya persepsi buruk itu juga masuk ke negara kita loh mas. Ya Karena ya selain dari NGO luar, ada juga beberapa influencer yang sesekali dia mention betapa buruknya kelapa sawit gitu ya loh. di negara kita ya karena itu kan campaign global, jadi tidak mengenal batasan negara, berlaku umum termasuk di negara kita sendiri. Dan ironis kalau kita sampai juga ikut termakan oleh kampanye negatif itu. Dari dulu kita tahu ya kalau Barat, US, Europe jagonya tuh bikin Ya, negatif sebenarnya campaign. serangan seperti itu tidak terjadi hanya kepada komoditas Komunitas. satu minyak sawit aja kan. Iya. Setiap ada komoditas unggulan pasti diserang ketika itu ada kepentingan yang berseberangan di pihak mereka. Bahkan dulu cengkeh yang sampai membekas sampai sekarang, mungkin di beberapa negara ya masih membekas, nggak semua, tapi di banyak negara itu kalau mereka tahu tentang misalnya kita datang ke Eropa gitu terus rokok kita ada bau cengkehnya, mereka akan bilang clove no clove no clove gitu. Tapi setahu gue mas, emang palm oil ini punya banyak isu juga mas. Selain isu soal kesehatan ya yang katanya bikin kolesterol dan lain-lain. Tapi yang paling bikin concern sih isu masalah deforestasi. Ya. Karena hutan-hutan kita di Kalimantan itu, atau dimanapun ya, dijadikan palm oil. Ini kayak gini, jadi yang dihembuskan tuh isu ini kan, dua hal lah ya, isu deforestasi sama isu kesehatan. Ya isu itu udah dibantah gitu oleh industri, bahkan oleh pemerintah di sidang resmi internasional. Dan ini ada artikelnya sebenarnya, mungkin kita bacain artikelnya ya. Dari penelitian dan citra satelit periode 1990 sampai 2012 menunjukkan lahan sawit berasal dari lahan terlantar 43%, lahan produksi terdegradasi 27%, lahan pertanian 14%, hutan tanam industri atau HTI 13%, dan hutan produksi 3%. Jadi ya sebenarnya kan sawit juga tanaman. Jadi dan dia juga menghasilkan oksigen sama seperti tanaman lainnya gitu. Nah, kalau isu kesehatan nih, mungkin nggak bisa dibantah mas. Nah, balik lagi, itu juga dibantah tidak ilmiah. Karena secara ilmiah,
justru sebaliknya. Dan kalian mungkin bisa baca artikel, kita juga ada salah satu artikel dalam jurnal gizi Indonesia yang berjudul Sifat Hipokolesteremik Minyak Sawit, Minyak Kedelai, dan Tempe telah membuktikan konsumsi minyak sawit ternyata menurunkan LDL sebesar 21% dan menurunkan trigliserida 14%, serta menaikkan HDL sebanyak 24%. Artinya mengonsumsi minyak sawit justru menurunkan kolesterol jahat dan meningkatkan kolesterol baik. Terus kenapa Eropa itu kayaknya memerangi banget itu kelapa sawit, Mas? Ya, informasi awalnya sih ini dilakukan oleh American Soybean Association tahun 80. ASA disingkatnya. Dari namanya udah jelas bahwa itu dari asosiasi minyak kedelai. Nah, asosiasi minyak kedelai ini adalah salah satu dari beberapa opsi minyak nabati yang dibutuhkan oleh manusia, dibutuhkan oleh dunia. Ada soybean, minyak bunga matahari, rapeseed. Rapeseed sebenarnya adalah yang paling tua di dunia untuk minyak nabati yang ditemukan. Tapi ternyata rapeseed adalah yang paling tidak ekonomis karena dia rakus terhadap air. Jadi membudidayakannya membutuhkan begitu banyak air, malah jadi tidak ramah lingkungan kan, dan produksinya menjadi sangat mahal gitu. Sebenarnya tanpa sawit pun semua minyak kedelai, minyak bunga matahari, dan rapeseed itu tidak seproduktif minyak sawit. Karena tidak seproduktif itu dan masa panennya lama, itu pada akhirnya secara harga tidak akan pernah bisa bersaing dengan minyak kelapa sawit. Dan jumlah produksinya juga tidak akan pernah bisa memenuhi kebutuhan minyak nabati dunia yang terus meningkat. Jadi emang sebenarnya dia produktivitas kalah, Ya, harga kalah. Dan kalau gue pikir-pikir nih, harusnya mereka pebisnis di sana ya, yang menggunakan menggunakan minyak nabati, itu ngebelain kelapa sawit ya, karena mereka harusnya diuntungkan tuh. Nah, ini fakta juga sebenarnya bahwa mereka sebenarnya realistis, para pebisnis, terutama produsen produk-produk kebutuhan harian yang membutuhkan minyak nabati, itu membutuhkan kelapa sawit dan tidak ada masalah dengan minyak kelapa sawit. Iya emang, karena selain buat goreng keripik kayak gini, setahu gua minyak sawit itu dipakai mungkin hampir banyak dari kebutuhan kehidupan kita gitu. Sebutlah es krim, Es krim, kemudian mentega, juga lipstick setahu gua. iya, lipstick, parfum, Bahkan lotion, yang bukan makanan ya. bahkan yang bukan Sangat makanan, membutuhkan kosmetik, kosmetik juga sangat membutuhkan minyak kelapa sawit. Jadi kebutuhannya itu sebenarnya sangat besar. Dan fakta nih ya, sebenarnya suara dari para pelaku usaha, para produsen di Eropa terutama itu udah sejak lama terpecah. Jadi pada satu sisi mereka tidak bisa melawan kebijakan politiknya di sana bahwa minyak sawit itu narasinya seperti itu, jeleknya mereka bunyikan sejelek itu, tapi faktanya mereka sudah mengetahui bahwa kebutuhan mereka terhadap minyak nabati kelapa sawit sangat tinggi dan tidak sejelek itu, karena kan produsen di kita, asosiasi di kita, juga negara kita juga terus melakukan edukasi ke mereka. Jadi mereka sebenarnya tahu bahwa ini hanya sekedar ya perang dagang, perang bisnis saja. Jadi sebenarnya pebisnis di Eropa itu sangat dirugikan ya, karena dia nggak bisa menikmati nikmatnya menggunakan kelapa sawit karena bahan baku yang lebih murah ya, Mas ya? Iya, iya, iya. Sekalipun kebijakannya diberlakukan sama di sana, kan pada akhirnya jadinya biaya produksi meningkat. Biaya produksi meningkat karena minyak nabatinya mahal, berarti harga jualnya mahal. Berarti yang dirugikan konsumen kan. Oh iya. Karena kalau dan Yang pada paling akhirnya ya dirugikan ya. industri juga jadi kesulitan. Itu. Sementara ketika dia jual produknya di Indonesia, mereka nggak ada masalah. Ya, nggak ada masalah. Mereka pakai kelapa sawit. Iya. Karena memang sejarahnya mengatakan demikian, bahwa kalau asing itu punya kepentingan pasti dia akan dukung. Katakanlah asing itu masih memiliki komoditas yang ada di Indonesia, masih menguasai, pasti dia akan mendukung. Dia kan dukung. Mungkin ya. Iya.
Apapun itu, walaupun itu yang buruk untuk yang sebenarnya benar-benar buruk untuk lingkungan kita, tapi kalau mereka punya kepentingan di sini, pasti dia dukung Iya. dan nggak ada isu negatif. Iya. Dan atmosfernya terasa. Kebetulan kan kita pernah hadir ikut di sebuah conference tentang palm oil ini, European Palm Oil Conference tahun 2015 di Milan. Itu di sana sudah mulai juga ada perlawanan dari bangsanya terhadap kebijakannya, karena ya mereka sebenarnya sebagian besar, enggak sebagian besar, ya karena mereka sebagian udah memahami bahwa ini hanya sebuah campaign negatif, sementara kebutuhan itu nyata. Iya, dan salah satu yang paling spesial tentang minyak sawit nih Mas, dari sampai sampahnya pun bermanfaat ya Mas. Oh iya, sekarang udah nggak ada lagi kan, bahkan udah bisa jadi pupuk. Wih, jadi uang ya. Iya, Jadi nilai udah ekonominya banyak tak terbantahkan ya. ya udah banyak yang sampai ke zero waste management ya. Sekali lagi, Oke, terima kasih. ini nggak ada problem dengan ini, jadi ini hanya sebuah ilustrasi karena sebenarnya produk lain banyak, tapi kebetulan yang ada di Ini kita hanyalah ini keripik biasa, dimakan kok habis ini. karena sayang kalau dibuang. Reform the industry Rick, in Okay, order to thank you. protect the rainforests. But why do we use palm oil? Because it is the ideal ingredient to ensure the right smoothness and heighten the taste and scent of the other ingredients. Also because its stability is higher than other vegetable oils, which means that Nutella has a longer shelf life. For us at Ferrero, quality is the purest form of respect for the consumer.